Assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar. Tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Mari kita mulai. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan lingkungan sekitar. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ayo bernyanyi. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding? Lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti, bukan? Perhatikan kembali tanda kotak kecil dan kotak panjang pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian pola yang memiliki pola berbeda. Ayo berlatih. Nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol kotak pendek. Nyanyikan dengan suara ta untuk simbol kotak yang panjang. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki pola bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Coba ceritakan di depan teman-teman. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Coba tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup bergerak, makhluk hidup bernafas, makhluk hidup perlu makanan, makhluk hidup berkembang biak. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak, bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan urut ini. 1000, 2000, 3000, 4100, 4250, 5500, 6050, 7150, 10.000.
Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar untuk subtema 1 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dalam tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Mari kita mulai. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Coba diskusikan dengan teman-temanmu atau orang tuamu. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan menggunakan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu atau orang tuamu. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badan bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang di sekitarmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Apa makanan untuk tumbuhan? Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon parsina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ayo menulis. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar-gambar berikut ini.
kegiatan di lapangan. Cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Lakukan bersama teman-temanmu. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus berusaha. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia terus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ayo bercerita. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar, yang mana kali ini kita membahas tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Mari kita mulai. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu ketahui? Coba tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? 1. Pada gambar tersebut menunjukkan manusia dan ayam sama-sama membutuhkan makanan. Pada gambar juga menunjukkan manusia dan ayam berkembang biak. Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui.
Gambar tersebut juga menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak yang ditunjukkan dengan anggota keluarga yang berjumlah 4 orang dan induk ayam beserta anak-anaknya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang ayam. Teko 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 tek, anak ayam turun bekotek. Teko 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 tek, anak ayam turun bekotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun bekotek. Teko 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 tek, anak ayam turun bekotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Coba kamu buat nada tersebut melalui lagu anak ayam ini. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Selesaikan. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dan garis. Perhatikan gambar berikut. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran,
baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara, salah satunya adalah dengan permainan. Ayo mencoba bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang. Lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kudanya. Kamu bisa menentukannya dengan cara sweet. Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Saat diberi aba-aba, berjalan atau berlari sampai garis finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan pergantian peran kuda dan penunggangnya. Setelah bermain permainan kuda-kudaan, lakukan kegiatan pendinginan. Sambil melakukan pendinginan, diskusikan beberapa hal berikut ini dengan temanmu. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaiknya. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar ya. Kali ini tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Mari kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Aturan sebelum makan, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh tentunya ya. Salah satu cara penjaga agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya.
makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap terima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan, kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Inilah contoh cara menyelesaikan perhitungan dengan cara menyusun ke bawah. Setelah kalian paham, coba selesaikan soal-soal berikut ini. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar ya. Kali ini tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Mari kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Aturan sebelum makan, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan.
Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh tentunya ya. Salah satu cara penjaga agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap terima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan, kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Inilah contoh cara menyelesaikan perhitungan dengan cara menyusun ke bawah. Setelah kalian paham, coba selesaikan soal-soal berikut ini. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dalam tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran yang pertama, mari kita mulai. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya lewat berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan.
Lakukanlah kegiatan wawancara kepada orang tuamu di rumah. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambahnya berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat kecil masih kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum susu yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan yang sedang turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Kerjakan latihan berikut ini. Gambar box pink nilainya ribuan, gambar kotak biru nilainya ratusan. Yang pertama adalah box pink 1000-an, 1000, dan kotak biru 2, jadi 200-an. Nilai bilangannya 1200. Sedang di bawahnya kotak box pink ada 2 dan kotak biru ada 9. Jadi bisa kita hitung kotak box pink 2000-an, kotak box biru ada 9 di 900-an.
nilainya jadi 2.900. Di sini ada nilai 4.100, tetapi pembagiannya di dalam kotak. Box pink dan box biru ada dua macam. Yang pertama adalah 3 kotak box pink, 11 kotak box biru, dan yang kedua 4 kotak box pink dan 1 kotak biru. Cobalah selesaikan soal penjumlahan berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita mulai. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancarai orang tua pada pertemuan sebelumnya? Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ayo mencoba. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang ditentukan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap yang akan kamu lakukan adalah kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang akan kamu lakukan adalah kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari, sikap yang akan kamu lakukan adalah sikap saling menghormati antar sesama, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar. Kali ini kita dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita mulai. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah coba secara berkelompok, lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kemudian B. Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. C. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang terakhir E. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya adalah 3.400 tambah 3.400 hasilnya 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar.
dengan tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Mari kita mulai. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tetapi tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Dan ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas sekali. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan makanan yang cukup dan bergizi. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan yang sangat sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani suka ikan, Udin lebih suka dengan daging. Kedua lauk itu makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo suka kentang, Beni lebih suka dengan roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Apakah makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Permainan kijang dan rusa. Anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang melompat berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Menyenangkan bukan? Apakah kamu dan teman-teman kuat melakukan gerakan tersebut? Makan dan berlatihlah secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuhmu bertambah. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dengan tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dengan tema 1, subtema 2, memasuki pembelajaran yang kelima. Mari kita mulai. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya menjadi lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari.
Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut ini. Coba tanyakan olahraga kesukaan teman-temanmu. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga kita, semua menjadi lebih santai. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Untuk soal nomor terakhir, beginilah penjelasannya. 4 ribuan, 200-an, 40-an, 9 satuan dikurangi dengan 1 ribuan, 900-an, 20-an, 6 satuan. Untuk mempermudah cara menguranginya adalah 4 box pink yang dalam ribuan, salah satunya dipindahkan ke dalam ratusan. Perubahannya jadi seperti ini. Kemudian dikurangi 1926. Kita kurangi yang pertama di ribuan, kedua 900-an, puluhannya dikurangi 2, dan satuannya dikurangi 6. Dan hasilnya adalah 2 ribuan, 300-an, 20-an, dan 3 satuan. Hasil akhirnya adalah 2323. Dengan cara lain, apabila 2 tidak bisa dikurangi dengan 9, maka 2 meminjam 1 angka dari angka 4. Jadi hasilnya 12. 12 dikurangi 9, hasilnya adalah 3. Dan yang tadi nilai 4 karena dikurangi 1, hasilnya 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar tema 1 subtema 2 pembelajaran yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita mulai. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama,
karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Kepala bisa pusing-pusing loh. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Jangan lupa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Amati gambar ini, lalu buatlah cerita berdasarkan gambar ini. Ayo, bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar. Tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar. Tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama tentang pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang pernah makan telur ayam? Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan. Gambarlah hiasan dengan garis dan bidang sesuai dengan daya ciptamu. Gambarlah pada tempat yang sudah disediakan berikut. Pertama, gambarlah lingkaran, kemudian dengan kepala, lingkaran ditambah kepala,
lalu dibentuk motif kaki dan leher, ditambah sayap kaki dan perut, langsung dibuat seluruh badan dan diberi warna menjadi seekor ayam dewasa. Menggambar anak ayam, pertama-tama kepalanya, lalu kepala, badan dan sayap, kemudian dirapikan ditambah kaki dan jari jemarinya. Jadilah anak ayam. Tinggal kalian beri warna. Biasanya anak ayam berwarna kuning. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 buah kandang yang berbeda. Berapakah banyak anak ayam Udin semuanya? Anak ayam Udin semuanya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20, atau 2 kali 10 sama dengan 20. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, jumlahnya adalah 12 tambah 12 tambah 12, hasilnya 36, atau 3 kali 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. 12 sama dengan 10 tambah 2. 10 turun ke bawah, 2 turun ke bawah. 3 kali 10 sama dengan 30. 3 kali 2 sama dengan 6. 30 tambah 6, 0 tambah 6, 6. 3 ke bawah tidak ada pasangannya jadi 3. Jadi nilainya 36. Coba perhatikan soal-soal berikut. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 dan hasilnya 6. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan hasilnya juga 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Contoh lainnya adalah 5 kali 4 sama dengan 4, 4, 4, 4, 4, 4-nya ada 5 itu sama dengan hasilnya 20. 4 kali 5 sama dengan 5, 5, 5, 5, hasilnya 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 2 kali 210 sama dengan, sifat pertukaran perkalian, 2 kali 210 sama dengan 210 dikali 2. 210 adalah hasilnya 200 tambah 10 tambah 0. Angka 210 diturunkan satu persatu. 2 kali 200 sama dengan 400. 2 kali 10 sama dengan 20. 2 kali 0 sama dengan 0. 400 ditambah 20 ditambah 0. Hasil akhirnya 420. Cara mudah lainnya adalah 0 kali 2 sama dengan 0. Kedua, 1 kali 2 jadinya 2. Ketiga terakhir, 2 kali 2 hasilnya 4. Hasil perkaliannya adalah 420. Selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh.
Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar kali ini dengan tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dengan tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kedua tentang pertumbuhan hewan. Mari kita mulai. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 ekor anak kucing yang sangat lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, dan 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Setelah mengamati kelahiran kucing Siti, coba kamu diskusikan hasilnya dengan teman-temanmu. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Amati di sekitar sekolahmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Siapkan karet sebagai pengganti lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Ayo berdiskusi. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar. Tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Mari kita mulai. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari katak dewasa, bertelur, banyak jumlah telurnya, kemudian menetas dan menjadi berudu atau kecebong, lalu beranjak menjadi katak muda. Dalam proses ini katak muda berkembang biak bertumbuh menjadi katak dewasa.
Setelah memperhatikan gambar daur hidup katak, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti gambar ini. Termasuk yang manakah kamu? Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya. Hasil jawabannya: dalam pembelajaran ini kalian belajar 1. Kenali rasa takut yang dialami. 2. Menilai segala sesuatu dari sisi positif. 3. Menghindari segala bentuk tekanan, perasaan, dan gangguan pikiran. 4. Tidak mudah menyerah dan selalu berani mencoba. 5. Tingkatkan rasa percaya diri kalian. 6. Jangan pernah terbawa pada sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang negatif ya. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 1, subtema 3 pembelajaran 5 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dengan tema 1, subtema 3 pembelajaran yang ke-6 tentang pertumbuhan hewan. Ayo, mari kita mulai. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur menetas menjadi jentik-jentik yang sering kalian lihat di air. Kemudian berubah menjadi pupa. Pupa ini juga hampir jentik, cuma bentuk melengkung. Lalu akhirnya dia menjadi nyamuk dewasa. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Apakah kalian pernah kena demam berdarah? Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Melakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. Diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas. Informasi yang disampaikan diantaranya adalah gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan dan perkembangbiakan nyamuk, dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. 4. Tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah kertas kartun. Berilah gambar dan warnai dengan warna-warna yang menarik. Contoh poster. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua.
kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk juga berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Luar biasa. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu dan orang-orang di sekitarmu. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 kali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Dan pertanyaan dari hasil perkalian tadi adalah, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Selesaikan soal-soal berikut ini. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar dalam tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.